Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'mina. Allahumma sholli sholatan Aman ya Allah ya
Ya Rasulullah
Udah maghrib. Ini kalau nggak biasa goyang-goyang bawahnya ini megangnya. Bergetar ya? Iya, bergetar, berlawannya bergetar. Ambulan besok libur. Siap. Ya, ketemu lagi tanggal 24. Ambulan libur. Jalannya kayak Buka aja, buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-jabbaril qahhar, alhamdulillah al-ghabbaris sattar. والصلاة والسلام على النبي المختار وآله الأرحام وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمون، فرعين العلماء, para kiai, para asatidz, segenap para orang tua kami yang saya hormati, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram
Muhammad Sobri HS, dan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ishaq El-Saha MA, dan yang saya hormati guru kita, orang tua kita, sesepuh kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad ini, yang saya hormati pengurus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kecamatan Cengkareng Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amin beserta jajarannya, yang saya hormati Akhirul Kiram Al-Ustaz Abdul Rauf, Al-Ustaz Haji Abdul Rauf, pimpinan Majelis Taklim As-Shalihin Al-Ustaz Amin Kadau, Ketua DKM Masjid Jami Al-Istiqomah, dan juga segenap para orang tua, pimpinan wilayah, para bapak RT, para hujjah dan ibu hajjah, para asatidz wal asatizah, bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin semuanya yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat syahadat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat hadir untuk menghadiri dan memberikan doa kepada guru kita almarhum wal maghfurlah Al-Ustaz Ma'mun Nawawi di haul yang ke-3 tahunnya. Sholawat beriringkan salam, marilah kita sama-sama sampaikan keharibaan baginda karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, pengikutnya, yang moga-moga kita pun semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, di malam hari ini kita memperingati kaum daripada guru kita Al-Ustaz Ma'mun Nawawi. Tentunya di acara haul ini setidaknya kita mengenang almarhum, kepribadian almarhum yang tentunya kita akan jadikan suri tauladan bagi kita. Kita jadikan contoh. Beliau adalah orang soleh, orang yang amanah, orang yang jujur. Terbukti dari mulai malam pertama tahlil almarhum, kita menghadiri hingga haul yang ke-3 tahunnya. Kita tidak bisa melepaskan nama almarhum Al-Ustaz Ma'mun Nawawi. Beliau yang saya lihat dan tentunya kita saksikan bersama, beliau adalah orang yang patuh sama gurunya. Beliau orang yang jujur, bahkan sampai almarhum guru beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rahman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan, sangat menyayangi almarhum. Bahkan nama Ma'mun Nawawi itu adalah pemberian daripada almarhum guru daripada Al-Ustaz Ma'mun Nawawi. Jadi nama Ma'mun Nawawi itu, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan oleh guru beliau
Al-Maqbul Bapak Kiai Abdurrahman, yang saya bisa saksikan sendiri, beliau sangat mencintai daripada almarhum guru kita bersama. Yang kedua, almarhum adalah yang mendidik kita, mengajarkan kita pertama kali di wilayah kita RW 08 khususnya tentang tajwidul Quran secara khusus. Kalau setiap malam Sabtu pada itu guru kita Kiai Haji Muhammad Sofi memberikan materi, memberikan ilmu tajwid dan qiraat secara seminggu sekali. Tapi almarhumlah yang mendidik kita, yang mengajarkan kita tentang tajwid. Kalau dulu kita mengenal hukum tajwid itu paling sebatas idhar, ikhfa, iqlab dan idgham dan lain sebagainya, tidak diperincikan. Bahkan beliau mengajarkan secara detail dan termasuk ilmu qiraat. Maka dari itu nama almarhum tidak bisa lepas dari kita semua. Tentunya santri-santri yang wafat termasuk saya pun pernah belajar dengan beliau. Dan untuk itu para hadirin sekalian, alhamdulillah tadi ba'da sholat maghrib kita ada acara khataman, kemudian setelah sholat isya kita ada tahlil dan disambung dengan pembacaan tarawih al-Ghazali. Itulah mungkin seluruhnya, dan tentunya kita maklum bersama kenapa kita tidak lepas dari nama almarhum. Bahkan kalau kita perhatikan foto almarhum itu masih ada senyumnya yang tidak bisa lepas, seakan masih hidup dan jujur aja nih mata kayaknya gimana gitu. Kalau dipandang dengan hati yang kita lihat foto almarhum, seakan beliau masih ada bersama-sama kita. Dan untuk itu sebelum kita dengarkan Maulidah Hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, sekali lagi kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Al-Fatihatul qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan bi barakati wa bi syafaati wa bil karamati wa bil mu'jizatil ummul kitab li hadiyati al-marhum Gumang au al-Ustaz Mahmud Nawawi bin Mandik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Muhammad Imin. Pada beliau waktu kami bersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh
Mau đâu em ơi, mau đâu đi, mau đi. Có ba mau đi. Cái xích. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati yaitu guru kita Kiai Haji Muhammad Sobri HS yang setiap malam Sabtu kami diajarin oleh beliau kurang lebih selama 20 tahun. Yang sama-sama kita hormati jika itulah guru kita Al-Muharram Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Isom LH LKH MA yang setiap malam Jumat beliau menasihatin saya sama-sama cucu saya kurang lebih bangsa 18 tahunan beliau ngajar di El-Wafa wal Amal. Alhamdulillah, minta doa kedua guru-guru saya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan panjang umur, bisa menyaksikan cucu-cucu saya berumah tangga. Banyak lebar ratusan masyarakat RW 08 kurang lebih ratusan jamaah anak murid mantu saya dari yang muda sampai yang tua. Alhamdulillah masih berpartisipasi untuk haulnya mantu saya yang ketiga tahun. Begitu juga kepada kawan-kawannya yang saya kenal atau yang saya tidak kenal. Alhamdulillah beliau hadir pada malam hari ini menyaksikan haul mantu saya yang ketiga tahunnya. Alhamdulillah lapisan masyarakat masih percaya kepada mantu saya. Adanya begini juga atas bantuan daripada bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan bantuan bapak-bapak, ibu-ibu dapat bermanfaat bagi ibu dan bapak. Mudah-mudahan ilmu yang diturunkan oleh mantu saya mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya bisa mengucapkan. Dengan bisa mengucapkan banyak-banyak, saya nggak kuat menahan daripada melihat wajah mantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah haul almarhum Al-Ustaz Ma'mun Nawawi rahimahullah. Demikianlah telah kita dengarkan bersama sambutan syahidul dan disampaikan langsung oleh orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad ini. Tentunya sangat terharu dan tidak bisa berkata-kata. Dan kalau kita renungkan juga bersama sekilas perjalanan almarhum Al-Ustaz Ma'mun Nawawi yang menginginkan menegakkan ilmu Al-Quran, karena beliau memang basicnya Al-Quran, qiraatul Quran. Bahkan terakhir di akhir hayat beliau, almarhum punya keinginan untuk membuat tempat yang nantinya apabila ada santri yang mau mondok, yang belajar nggak pulang, beliau ada keinginan dan berbicara dengan saya pribadi dan kawan-kawan semuanya. Dan mungkin karena beliau terlalu lelah sampai di akhir hayat beliau terlalu kecapean mungkin, dan memang sudah ajal dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita, dan kami ucapkan terlebih dahulu selamat jalan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Sobri HS, meninggalkan tempat, dan semoga selalu diberikan kesehatan beliau, guru kita yang tanpa pamrih. Waktu saya jemput sampai hujan-hujanan, waktu pribadinya saya menjemput beliau tetap mengajar di Majelis Taklim Al-Wafa. Baiklah para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Isom Elsaha MA, dan beliau juga rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah, baru awal kemarin tanggal 1 Agustus beliau diangkat menjadi rektor. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu daripada beliau selalu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Almarhum Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Isom Elsaha MA, waktu kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang pertama yang kita sama-sama muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad ini, yang kita senantiasa doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, barakah fi taatillah, sehingga bisa membimbing kita sebagai murid-muridnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita cinta kepada beliau sebagai guru kita, mampu menyambungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga kita sama-sama masuk surga. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ustaz Amin Kedaung, yang kita hormati pula Bapak Ustaz Haji Abdul Rahuf, yang kita hormati pula Bapak Zainal, Bapak Ustaz Zainal, Bapak-bapak RW, ada yang hadir, Pak RW, jamaah al-wafa wal amal, serta para undangan baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, juga tak ketinggalan adik-adikku tim hadrah, yang mudah-mudahan bertambah rasa mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat, taufik, hidayah dan pertolongan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita sama-sama bisa hadir dalam kegiatan haul yang ketiga Al-Mawfurna Bapak Ustaz Mahmud Nawawi, guru kita. Sama-sama mudah-mudahan doa yang kita panjatkan menambah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menggugurkan dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan makbarah beliau dilapangkan oleh Allah dan dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Dan kita mudah-mudahan hidup kita senantiasa barokah, sebab kita mahabbah dan cinta kepada guru-guru kita walaupun guru kita sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak ketinggalan, marilah sama-sama kita haturkan kehadiran baginda Rasul junjungan kita
Nabi Muhammad, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya sehingga besok sama-sama masuk surga. Pengen masuk surga Bapak Ibu? Pengen masuk surga Bapak Ibu? Kalau pengen masuk surga, yuk sholawatan bareng-bareng. Tiketnya surga murah harganya, namun anehnya banyak yang ogah, beramal soleh banyak godanya. Jangan turuti godaan setan yang menjerumuskan kesesatan. Ya tiket neraka murah apa mahal? Mahal apa murah? Tiket neraka mahal harganya, namun anehnya banyak yang suka, bermaksiat jalannya gampang. Jangan turuti godaan setan yang menjerumuskan kesesatan. Tuhan ya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Acara hal ini saya tidak mengulas tentang almarhum, karena almarhum ini orang yang betul-betul istiqomah ikhlas berdakwah di jalannya Allah, sehingga ya saya yakin insya Allah almarhum tergolong min ahlil yang belum jadi tanggungan, yang belum jadi jaminan masuk surga itu murid-muridnya. Betul-betul. Saya sendiri juga belum ada jaminan masuk surga. Maka sama-sama marilah kita ulas Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana supaya kita ini selamat dari siksa neraka dan mudah-mudahan masuk surga. Mau? Ibu-ibu mau? Mau apa? Masuk surga. Alhamdulillah. Ibu, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita akan diminta apa bukti kita cinta kepada Rasulullah. Dan kita sama-sama telah bisa membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan cara apa? Bersolat.
apa yang tadi disampaikan, dibacakan oleh anak-anak muda, membacakan sholawat, itu bagian dari bukti kita cinta kepada Rasul. Kalau kita ditanya apa bukti kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukti itu diwujudkan dengan cara apa? Dengan cara kita banyak zikir kepada Allah. Tadi sudah zikir belum? Sudah, alhamdulillah. Maka ada pertanyaan, bintang-bintang yang ada di belakang, kalau kita ditanya, karena di dalam rukun iman itu ada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima kita beriman kepada hari, yang keenam kita yakin beriman kepada takdir baik khairihi wa syarrihi. Maka bapak-bapak saya ingin tanya, kalau bapak-bapak ibu-ibu mengaku beriman kepada malaikat, buktinya apa bro? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau kita iman kepada Allah, maka kita banyak zikir. Kalau kita iman kepada Rasulullah, kita banyak sholawat. Kalau kita iman kepada kitab Allah Al-Quran, maka kita banyak baca Al-Quran. Maka pertanyaan sederhana yang ingin saya tanyakan kepada bapak ibu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mampu beriman kepada malaikat, buktinya apa? Yang katanya iman sama malaikat, buktinya apa ibu-ibu? Siapa bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini mumpung kita masih hidup, jangan sampai nanti ketika kita masuk yang lahat, malaikat tanya sama kita, orang kojak katanya kamu iman kepada malaikat, buktinya apa? Jawabnya apa kira-kira? Nah, kalau kita nggak bisa jawab, kira-kira diapain ibu-ibu? Diapain? Digejek, dipukuli malaikat sebab apa? Ngaku beriman kepada malaikat, tetapi tidak ada buktinya bagaimana kita beriman kepada malaikat. Ini mungkin mama kata situ, ayo pada kita belajar bareng Pak. Ini mudah-mudahan semuanya Pak. Kalau bapak-bapak mengaku beriman kepada malaikat, caranya pakai apa bapak? Pakai tawas. Nih, penting nih, mungkin jarang yang dengar. Kalau kita ditanya apa bukti kalian beriman kepada malaikat, maka jawabnya adalah tawas. Tahu tawasul ibu-ibu? Tawasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghul wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai jamaah al-fawal amal dan para tamu undangan semuanya, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghul, carilah, cari ilaihi, menuju Allah. Apa itu al-wasilah? Ada ibu wasilah, ada wasilah, nggak ada ya? Selama nih. Yang dimaksud wasilah ibu-ibu kalau mau ketemu sama Pak Camat, bahasa sederhananya kita nggak mungkin ketemu Pak Camat kecuali ada wasilah. Wasilahnya siapa? Perantara AR.
wasilah itu peran. Maka ketika kita tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in radha'ana ma'ud rahmatika ya arhamar rahimin al-Fatihah. Pada dasarnya kita pada saat itu nyari perantaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada'i was-shalihin wal ulama'il 'amilin wal awliya'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekhana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Itu berarti sama halnya kita ingin memanjatkan doa, tetapi supaya doa kita ini dikabulkan nyari perantara. Perantaranya siapa? Antara lain adalah malaikat. Makanya hadirin dimuliakan oleh Allah, tawasul itu penting karena tawasul itu adalah bagian dari bukti seorang yang beriman kepada malaikat, iman kepada malaikat. Katanya iman kepada malaikat Jibril. Berapa kali ibu-ibu nyebut Jibril? Pak, berapa kali saya nyebut Jibril? Berapa kali saya nyebut Jibril? Jibril membawa wahyu dan ilmu, maka kalau kalian pengen pintar sering tawasul kepada malaikat Jibril. Ini saya sampaikan ya ibu-ibu. Pengen punya anaknya pintar, pengen anaknya jadi profesor kayak Pak Haji. Pak Haji profesor, tapi jangan disebut profesor kalau di sini. Ustaz Zainal kalau di sini sebut aja Pak Haji Som, jangan profesor. Kenapa Pak? Kok disebut Haji aja nggak perlu profesor? Takut nanti orang pada takut. Takut apa? Takut ngundang. Nah kalau Ustaz kampung bener-bener sekian, kalau profesor berapa? Makanya nggak usah disebut profesor. Udahlah pokoknya guru haji. Saya kayak almarhum Ustaz Bakri Nawawi, guru profesor cuma di kampus. Kalau di kampung ini panggil Ustaz kampung. Ini Ustaz kampung nggak pakai protokol, walaupun pakai rektor. Biasanya kalau rektor ibu, derajat saya kalau di pemerintahan itu setara sama gubernur. Kalau gubernur datang sini kayaknya ada lapangan. Ada nggak harus Haji Islam? Kayaknya ngawal. Keadaannya, lu maaf bukan nyombong nih, bukan nyomong. Ini kalau derajat saya sekarang ini setara dengan gubernur, tetapi nggak pakai fatwa. Kenapa? Sebab saya kalau duduk di sini bukan rektor, tetapi guru kampung. Sebab kalau guru kampung, insya Allah banyak yang doain. Beda gubernur. Gubernur sekarang ini dipuja-puja oleh orang, Pak RT sering dipuja-puja sama orang, Pak Lurah sering dipuja-puja sama orang. Kalau masih jabat, tapi kalau udah Pak RT ngangkat pejabat, Pak RW jabatannya sudah tidak ada lagi. Kira-kira masih bisa ibu-ibu apa? Ibu-ibu butuh ngurus KJP karena Pak RT masih aktif jadi RT. Kalau udah kakak RT, jujur, RT begitu. Pak RT dibutuhin cuma ketika Pak RW jadi RT. Pak RW dibutuhin ketika Pak RW masih aktif jadi RT. Tapi kalau sudah nggak punya jabatan RT sama RW, dicari apa kakek? Tapi beda guru ngaji. Guru ngaji hatta yang mutu sampai beliau wafat, akhirnya yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak orang berdatangan mendoakan beliau. Guru ngaji jangan diremehin. Betul-betul.
yang mati ada yang nanggung sebanyak ini. Tapi beda kurungan. Ya sama mama Pak RW bukan berarti saya setengah. Rektor kalau mati belum tentu yang datang sebanyak ini. Yang datang begini karena dia pernah menjadi kurungan. Karena nggak ada sebutan mantan kurungan. Kalau mantan RT, mantan RW, mantan lurah, mantan camat, mantan gubernur, mantan presiden, ada nggak mantan guru? Ada nggak? Maka bahagialah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu-ibu punya anak-anaknya mau menjadi guru ngaji walaupun gajinya nggak seberapa. Sebab apa? Sebab yang namanya guru ngaji insya Allah itu menjadi wasilah perantara kita ketika kita nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau nyari guru ngaji, nyari yang sarungnya kenceng. Kenceng apa? Kenceng ikatannya. Ikatannya apa? Ikatannya dengan guru-guru sehingga intisarus sampai. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena hakikatnya besok ketika kita meninggal, ya Allah. Besok itu ketika kita meninggal ibu-ibu, itu semua hakikatnya dikumpulkan oleh Allah. Masuk surga nggak ada yang satu syarat. Karena ibu-ibu yang saya tanyain, bapak-bapak malah lagi ngopi. Besok kalau di surga bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada orang masuk surga, masuknya sendiri-sendiri. Masuk surga besok semua itu rombongan. Artinya apa Pak Ustadz? Gambaran kita menggambarkan kehidupan besok di yaumil kiamat masuk surga. Nggak ada orang yang masuk surga seperti naik kendaraan, beli tiket sendiri-sendiri. Yang ada adalah orang masuk surga bareng-bareng seperti rombongan ziarah wali songo. Paham ibu-ibu? Paham? Jadi masuk surga besok nggak kayak kita beli tiket, beli kertas, masuk bis, tujuannya kemana? Monas, nggak begitu. Tetapi apa Pak Ustadz? Semua ini rombongan. Ini rombongan siapa nih? Nanti ditanya begitu. Besok ketika kita masuk surga bukan ditanya tiketnya mana, tetapi ditanya rombongannya siapa. Paham? Rombongan siapa Pak? Rombongannya siapa? Rombongannya karakter. Enggak, karakter nggak masuk surga. Rombongannya Pak Ustadz, bukan rombongannya Pak Rektor. Rombongan siapa? Ustadz siapa? Amin ngedaun. Maka dari itulah tadi saya sampaikan, cari guru yang ikatannya kuat. Sebab apa? Kita ini besok masuk surga karena kita sama-sama gandol sarungnya Bu. Gandol sarungnya Bu. Makanya yang jadi guru, yang jadi ustaz itu kalau istilahnya bawa sarung-sarungnya ikat, diikat yang jangan sampai kedor-dor. Sebab tadi kalau kedor-dor ditarik sama muridnya Allah. Sekarang banyak ustaz sarungnya botrok. Saya sampaikan, banyak ustaz sarungnya botrok. Sehingga apa? Muridnya kagak berani narik. Sebab kalau ditarik sarungnya botrok. Paham Bu Ibu? Itu yang disebut tawas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mau cerita boleh? Saya mau cerita boleh? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, jadidu imanakum,
perbaurilah iman kalian. Maka waktu itu para sahabat yang mendengar apa perintah Rasul ini bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami bisa memperbarui iman kami? Kalau motor saya lecet ingin diperbarui gampang bikin, betul-betul motornya lecet beli. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu seragam pengajiannya ngelinting-linting karena sering dibawa kemana-mana nggak disetrika-setrika, maka supaya baru caranya adalah dengan cara dicuci dan disetrik. Maka sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami? Maka kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak imannya kurang kenceng, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kayak masjid salam awal amal, kadang-kadang majelisnya penuh 40 orang, 60 orang, itu tandanya iman jamaahnya lagi tapi kadang-kadang yang hadir cuma 10, itu berarti jamaahnya kebanyakan imannya lagi pokoknya saya perhatiin kalau malam Jumat full, berarti jamaah awal amal imannya lagi tapi kalau pilihan yang hadir cuma 10 orang, itu tandanya imannya lagi lagi musim kencang, apalagi kencang nih ibu. Lagi musim kencang apa musim kendor ibu? Ada yang tahu kendor dan kencang ibu? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Saya makanya ngajak kepada orang sini, yuk rajin ngaji malam Jumat, sebab apa iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kalau cuma naik turunnya seperti palang pintu kereta api kagak menjadi soal. Ini masalahnya adalah iman kita naik turunnya seperti sarung zaman dulu, sarungnya ngepel. Ya, menunjukkan sarung-sarungnya. Ya, artinya ditarik balik lagi. Yang ketawa berarti pernah kenal. Ini kan yang muda-muda maka gak pernah sarungnya mah kayak cakep. Dulu zaman saya adik-adik itu, kalau zaman saya itu yang namanya sarung panjangnya 1 meter, tapi kalau dipakai jasnya cuma 40 sen. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Itu mengkeret. Maka supaya nggak mengkeret bagaimana? Kudu digosok sekali. Kalau sarung mengkeret kira-kira sudah buka lampung apa belum begitu? Kudu sering iman kita sama seperti itu Bu. Bapak, kalau iman kita supaya ingin lempeng lurus, maka dalam hal ini jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bagian dari ilkum minan nar. Orang yang membaca la ilaha illallah bukan hanya memperbarui imannya saja, tetapi orang yang membaca la ilaha illallah itu akan menyelamatkan orang yang sudah berada di alam kubur dari siksa api. Makanya orang sini mengenal amalan tahlilan, orang meninggal 1 hari kita, hari kedua kita, hari ketiga kita, hari keempat kita, hari kelima kita, hari keenam kita, hari ketujuh kita, 15 hari, 40 hari, 100 hari, setiap waktu selalu kita tahlil dari kalimat halala yuhallilu yang artinya orang yang mau membaca la ilaha illallah. Kenapa kita baca itu? Sebab yang kita bacakan dengan kalimat la ilaha illallah
itu harapannya selamat dari siksa kubur. Cuma apakah kira-kira orang yang tahlil itu selamat dari siksa kubur, Bapak Ibu? Makanya saya ingin cerita. Dulu ada ulama namanya Abu Rabi' Al-Maliki. Beliau diundang untuk acara kira-kira sama dengan acara kita ini, mengadakan acara tahlil sudah dibaca, hidangan sudah disiapkan di depan jamaah. Tiba-tiba hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang anak yang dia itu ingin makan makanan kue bongkar, yang dia ingin makan buah-buahan jeruk. Pas ketika dia mau megang jeruk, pas ketika dia megang kue bongkar, dia menangis. Tidak jadi makan. Sebab apa? Sebab dia melihat ketika dia ingin minum jeruk, yang dia lihat adalah ibunya yang sedang disiksa di dalam kubur. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Padahal sudah dikandili Bapak Ibu, tetapi masih disiksa oleh Allah di dalam kubur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika sang anak ini menangis terseduh-seduh, Syekh Abu Rabi' Al-Maliki ini kemudian baca tawas. Tadi yang saya sampaikan itu tawasul. Apa doa yang dibacakan oleh Abu Rabi' Al-Maliki? Allahumma inni qad qara'tu sab'ina alfa marratin min qawli la ilaha illallah. Ya Allah, aku telah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Bapak Ibu, sanggup Bapak-bapak? Tadi Pak Ustadz Amin baca tahlilan berapa kali? Berapa kali? 100. Baca 100 saja diprotes sama jamaahnya. Betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 33 kali. Dihitung-hitung sudah 33 kali, masih juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah pegel akhirnya protes. La ilaha illallah. Ada yang di sini. Baru 50 kali. Padahal ini membaca tahlil sebanyak berapa? 70.000. Itu amalan namanya fidak surah. Bapak, apa namanya? Fidak surah. Ada fidak surah, ada fidak kubra. Kalau fidak surah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70 kali. Kalau fidak kubra membaca la ilaha illallah sebanyak berapa? 100.000. Sanggup? Ya Allah, baru baca 50 kali aja udah pegel lehernya kita, apalagi 100.000 kali. Waktu ini penting, karena bacaan la ilaha illallah kalau itu ditawasulkan seperti yang diamalkan oleh Imam Abu Rabi' Al-Maliki, dikatakan maka orang yang dihadiahi tahlil itu akan lepas selamat dari siksa neraka. Tapi syaratnya kudu ditawasul. Ya cuma ini tawasul itu macam-macam ibu-ibu. Ini penting. Makanya penting kita punya guru yang ikatannya kenceng, supaya kita tahu amalan-amalan. Kenapa? Karena ada kalanya orang tawasul sebelum zikir, dan ada kalanya orang tawasul setelah Pak, ada tawasul sebelum zikir, ada tawasul setelah. Bapak-bapak, tawasulnya setelah zikir apa sebelum zikir?
Saya ingin nanya yang majlis-majlis nih, kan biasanya baca rakit. Kalau baca rakit tawasulnya sebelum baca rakit atau setelah baca rakit? Sebelum. Kalau yang baca sebelum baca rakit berarti dia nggak punya guru. Itu inovasi, ikut-ikut. Kenapa? Karena kalau thariqat Alawiyin itu thariqatnya ngajarin tawasul itu setelah baca kita terus itu yang membaca tawasul sebelum wirid itu cuma Amaliyah, Qadiriyah, Naqsyaban sama orang ketika la ilaha illallah. Ibu-ibu kalau baca la ilaha illallah itu dijauhi istighfar apa tanpa istighfar? Ayo ibu-ibu tanya. Ini penting. Kalau nggak bisa jawab berarti gurunya masih sarungnya kecocoran. Oh nggak pakai sarung, pakai apa namanya? Ibu, bapak, tahlil nggak sama kalau kita punya guru ada caranya yang berbeda. Ada yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa istighfar terlebih dulu, tanpa tapi ada yang mengajarkan kepada kita sebelum baca la ilaha illallah kita baca dua kali protes. Baru dua kali apalagi 100.000. Padahal untuk sholat dari siksa karena dibaca berapa? 100.000. Gimana baca 100.000? Bapak panggilnya anak muda dikasih duit 500 selesai itu bacaan. Satu orang nanti bagian berapa? 1.000. Bayarannya berapa? 500. Bercanda ya. Jadi artinya dimuliakan oleh Allah, ada kalanya orang membaca la ilaha illallah bidunil istighfar, tanpa istighfar. Tapi ada kalanya orang membaca la ilaha illallah sesudah baca itu ada ilmunya. Jangan cuma praktekin tapi kagak tahu asbabul ilmu. Kalau kita nganut ajaran Qadiriyah Naqsabandiyah, maka ketika kita ingin baca la ilaha illallah, jauhilah dengan membaca astagfirullah. Begitu caranya. Makanya kalau sama saya ngajinya insya Allah diawali dengan istighfar. Kenapa? Karena saya ini muridnya orang Futuhiyah Merangkin Demak, muridnya Syekh Muslim Al-Maroki, muridnya Syekh Ahmad Mutahhir Al-Maroki. Beliau ini penganut amalan thariqah Qadiriyah An-Naqsaban, di mana dalam thariqah An-Naqsabandiyah kalau orang ingin baca la ilaha illallah lebih awal didahului dengan kalimat astagfirullah. Itu caranya. Tapi jangan lupa itu tawas. Sebab dengan tawasul insya Allah seperti cerita tadi yang awalnya anak itu melihat ibunya dipanggang dalam api neraka, walaupun sudah ditahlili, tetapi setelah Abu Rabi al-Maliki membaca kalimat ila al-noti nuhi wasilah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sang anak tadi melihat ibunya, kuburannya tidak lagi diisi oleh api yang membara-bara, tetapi dilihat makam ibunya itu luas seperti taman Ciko. Amin ya robbal. Ini mudah-mudahan
kita ini semua besok kalau meninggal dunia ukurannya seperti taman Cikung. Amin ya robbal. Karena kalau itu saja yang bisa kami sampaikan, kalau waktunya sudah lama. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan saya mohon dimaafkan seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama Mau'izah Hasan yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Isyaqul Sahabat. Tentunya mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Amin Kadawi. Kepada beliau waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Setelah ditutup dengan doa maka selesailah sudah. Para bapak serta ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami harapkan untuk tidak meninggalkan tempat sebelum menikmati hidangan kita makan bareng bersama, karena sahibul bait sudah menyiapkan segalanya. Jadi kami harapkan bapak bisa arah sebelah tempat sebelum kita bersama-sama menikmati atau makan bersama di tempat ini. Sekian, terima kasih.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi Muhammad min Allah ya Pokoknya ada dua. Pok, nggak makan, Pok? Pok, makan, Pok. Wah, ini yang lapor. Pok, makan, Pok. Bu RT. Makan. Ya. Ya. Jeblos tuh. Makan, makan.
Benyamin makan mak. Ya.
Makan. Ayo. Udah makan belum? Makan belum? Oh udah. Kalau belum bareng lah.